Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kehidupan kepada diri kita, sesungguhnya Allah ketika memberikan kehidupan kepada kita tidaklah dengan sebuah tujuan yang sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam rangka untuk menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan kematian atas para hambanya untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan misi kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kita kepada Allah jalla jalaluhu, untuk senantiasa menjadikan setiap gerak-gerik kita, tidak tanduk kita, agar senantiasa berada di atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin, tidaklah Allah ciptakan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri mereka kepada Allah. Sungguh hidup di dunia hanyalah sementara. Sungguh di dunia ini hanyalah fana. Sungguh di dunia ini hanya sebentar. Apalagi Rasulullah SAW telah mensifati bagaimana umatnya sallallahu alaihi wasallam tersebut akan hidup. Rasulullah pernah menyebutkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang lebih dari usia itu. Kalaupun ada di antara saudara kita yang berusia lebih dari itu, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu adalah bonus atas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha baik memberikan bonusnya kepada mereka, agar mereka semakin menambah amal soleh mereka, agar mereka semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah pernah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, bukan berarti bahwa kita akan meninggal di antara usia itu, tetapi itu adalah rentang usia di mana umat Nabi Muhammad SAW secara kebanyakan diwafatkan dalam rentang usia itu. Ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang berusia ketika yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di bawah usia 10 tahun. Ada yang diwafatkan di usia 20-an tahun. Ada yang diwafatkan di usia 30-an tahun. Ada yang diwafatkan di usia 40-an tahun. Semua dari kita sedang berjalan menuju ajal kita. Dan setelah ajal, setelah kematian, maka kita akan berpindah ke alam barzah, ke alam kubur. Di mana di alam kubur ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan alam kubur termasuk bagian dari kehidupan akhirat. Di alam kubur kita akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keadaan yang akan kita peroleh setelah Allah azza wa jalla meniupkan, ketika Allah azza wa jalla menetapkan datangnya hari kiamat. Ketika kita termasuk orang-orang yang Allah tuliskan termasuk penduduk yang akan masuk ke dalam surga, maka kita akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla tempat kita di dalam surga. Tetapi sebaliknya, kalau kita termasuk orang-orang yang celaka, maka Allah sudah menampakkan di alam kubur kita tempat kita di dalam api neraka. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah pernah menyebutkan, inna ahadakum idza mata, sesungguhnya ketika kalian meninggal dunia, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, maka Allah akan menampakkan tempatnya, Allah akan menampakkan tempat tinggalnya nanti di waktu siang dan di waktu pagi dan di waktu sore. Sebagaimana Allah mengadab Fir'aun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah menampakkan neraka di hadapan Fir'aun di waktu pagi dan di waktu petang.
Allah Azza wa Jal menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia ketika masuk ke dalam alam barzah, alam kubur, maka uridu alaihim maq'adahu, Allah akan menampakkan tempatnya nanti yang akan dia tinggali nanti di waktu pagi dan di waktu petang. Kemudian in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, kalau dia termasuk orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga, maka Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan surgawi baginya di alam barzah. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar, kalau dia termasuk orang yang celaka yang akan Allah masukkan ke dalam neraka, maka di alam barzah pun dia akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal tempatnya di dalam api neraka, dan itu adalah bentuk siksa tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ditampakkan neraka di dalam alam kubur, termasuk bagian dari siksa yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian fayuqalu hada maq'aduka, maka dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, inilah tempat tinggalmu, hatta yab'atsakallahu azza wa jalla yaumal qiyamah, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat. Keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat tidak bisa kita bayangkan ketika di alam kubur justru Allah menampakkan kepada kita keadaan di dalam api neraka, keadaan ketika kita dibakar, ketika kita dikuliti, ketika kita dicambuk, ketika kita disiksa dengan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi banyak di antara kalian yang condong kepada kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, tetapi kehidupan akhirat itu lebih baik. Kehidupan akhirat itu kekal, abadi dan selamanya. Lalu kenapa banyak di antara kita yang menjual akhirat kita hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang fana? Kenapa di antara kita yang banyak untuk mengorbankan dirinya hanya untuk mendapatkan suatu rezeki yang sudah Allah jamin atas diri kita? Lalu dia pun mengambil rezeki yang haram, yang dengan itu dia telah menjual akhiratnya hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang begitu hina dan begitu fana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak di antara kita yang terpengaruh, yang lebih condong kepada kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan kepada diri kita. Perumpamaan yang sangat cerdas. Perumpamaan yang seharusnya membuat kita berpikir atas kehidupan kita. Rasulullah pernah mengatakan, wallahi mad dunya bil akhirah. Demi Allah, kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu, illa mislu ma yaj'alu ahadukum, sebagaimana kalian menjadikan isba'ahu hadihi fil yammi, sebagaimana kalian memasukkan jarinya ke dalam api, ke dalam sebuah lautan yang sangat dalam. Dia memasukkan jarinya ke dalam lautan yang sangat luas. Setelah jarinya sudah masuk ke dalam sebuah air yang ada di lautan tersebut, lalu dia angkat jarinya tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, falyandur bima yarji', maka lihatlah seberapa banyak air yang menetes dari jarimu. Setelah jari kita celupkan di lautan, lalu kemudian kita angkat jari kita, lihatlah seberapa banyak air yang menetes dari jari kita. Sisa air yang menetes dari jari yang sebelumnya kita masukkan ke dalam air laut. Maka itulah perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah air yang menetes dari jari kita setelah kita celupkan di samudera yang begitu luas. Sedangkan kehidupan akhirat adalah ibaratnya sebagaimana sebuah samudera yang tidak ada batasnya, yang tidak ada tepiannya. Samudera yang tidak bertepi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas lagi Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis,
yang sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza sara ahlul jannati fil jannati," jika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, "wa ahlun nari fin nar," dan jika penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka ji'a bil mauti, maka Allah mendatangkan makhluknya yang bernama al-maut, yang bernama kematian. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk Allah yang menciptakan kehidupan, termasuk Allah yang menciptakan kematian. Kematian adalah termasuk bagian dari makhluk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, ketika penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, ji'a bil maut, Allah mendatangkan makhluknya yang bernama kematian. Kemudian hatta yuqafa bainal jannati wan nar. Kemudian Allah jadikan maut itu, kematian itu, Allah hentikan, Allah berdirikan di antara surga dan di antara neraka. Allah jadikan maut atau kematian itu diletakkan di antara surga dan di antara neraka. Kemudian Rasulullah menyebutkan thumma yudbah. Kemudian kematian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sembelih. Di riwayat yang lain, Allah jadikan kematian itu dalam bentuk seekor kambing. Kambing itu disembelih, kemudian thumma yunadi munadi ya ahlil jannah. Kemudian ada sebuah panggilan yang memanggil mereka, yang mengatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun bila maut, kalian kekal abadi selamanya di dalam surga dan kalian tidak akan mendapatkan kematian sama sekali. Ya ahlin nar, kemudian dipanggillah orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka, ya ahlin nar, khuludun bila maut, kekallah, hiduplah dengan kekal, hiduplah dengan abadi, hiduplah selama-lama di dalam api neraka, dan kalian tidak akan pernah merasakan kematian di dalamnya. Kemudian fayazdadu ahlil jannati faraha ila farahihim, dan hal itu membuat orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga semakin bahagia dengan kebahagiaan sudah Allah berikan kepada diri mereka. Wa yasdadu ahlin nar huzna ila huznihim, dan hal itu juga membuat semakin sedih orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka di atas kesedihan yang sudah mereka dapatkan dari adab dan siksa yang sudah mereka dapatkan di dalamnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting bahwa di dalam kehidupan akhirat kita akan hidup kekal abadi dan selamanya. Kalau kita termasuk orang yang Allah masukkan ke dalam surga, berbahagialah. Karena kita akan menemui kebahagiaan yang bersifat kekal abadi dan selamanya. Tetapi kalau kita termasuk orang yang celaka, orang yang ketika di dunia tidak mau menghambakan diri kita kepada Allah, orang yang di dunia hanya senantiasa menuruti hawa nafsu kita, orang yang ketika di dunia hanya senantiasa menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan-Tuhan kita, maka bersiaplah kita menjadi orang yang celaka. Orang-orang yang akan mendapatkan suatu kesedihan yang bersifat kekal abadi dan selamanya. Kita hidup di dunia tidaklah lama. Kita hidup di dunia hanya sementara. Dunia ini hanyalah fana semata di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat apa kita di dunia? Kita bersenang-senang dengan kesenangan yang fana. Kita mabok-mabokan, kita bermain perempuan, kita berjudi, kita merasakan sesuatu yang kita anggap nikmat, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah laknat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan hakiki, kebahagiaan yang sejati hanyalah kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah apa yang terjadi kemarin, sepekan yang lalu, beberapa hari yang lalu, dengan jatuhnya pesawat yang kita lihat sendiri, kejadiannya membuat kita mengambil pelajaran dari itu semua.
Yakinlah bahwa setiap penumpang yang naik di pesawat tersebut, mereka semua berpikir dengan pikiran yang sama dengan pikiran kita. Mereka berpikir bahwa mereka punya rencana, mereka punya angan-angan, mereka punya cita-cita, mereka punya harapan. Tetapi sesungguhnya ajal senantiasa mengintai diri kita. Maka bersiaplah kita untuk menemui ajal kita. Yang ajal kita tersebut akan datang menghampiri kita, tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Tidak peduli apakah kita sudah mencapai target kita, mencapai angan-angan kita, mencapai harapan-harapan kita. Apakah kita sudah sampai ke tempat yang kita tuju? Ajal kita senantiasa mengintai diri kita. Maka jangan pernah lelah menjadi orang yang berbuat baik. Jangan pernah lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan di tengah umat dan kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya itulah bekal terbaik kita yang akan kita bawa untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi jalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dan memberikan taufik dan hidayah pada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa kita dakwahkan, ilmu yang akan semakin menambah cinta Allah, ridho Allah kepada diri kita. Wassallallahu wassalim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.